Ya, terima kasih moderator. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekam ya. Nanti saya upload di YouTube. Tapi yang direkam cuma wajah saya aja dan suara kita semuanya. Ya, supaya ada buktinya saya nguji gitu. Nah, terus kalau mau diulang nanti boleh, oke ya. Oke, kalian ini PKL-nya di mana? Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Di mana alamatnya? Jalan Ponegoro. Di mana itu? Di Palangka. Tahu namanya juga Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Di Palangka. Maksudnya daerah mana? Ciri-ciri lah, misalnya itu seberangnya apa, sampingnya apa gitu. Depannya Rumah Sakit Advent. Terus samping Bank Indonesia. Kali aja nggak pernah ke situ, berarti kan nggak pernah turun. Oke ya, judulnya adalah Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Buku pada Perpustakaan di Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Memang belum pakai sistem kan di sana? Belum ada. Oke ya, bagus kalau gitu. Walaupun sudah ada juga bisa aja diteliti lagi buat meneliti yang sudah adanya itu. Ya, ini sudah lihat ya ada lipatan-lipatan ini. Ya, kayaknya ini konsulnya berapa kali Pak? Jangan-jangan cepat-cepat konsulnya ya. Ya, seperti biasa ngejahit TA kayak gitu ya. Waktu nyusun ini lihat pedoman nggak? Lihat, baca apa enggak pedomannya? Ya, kurang. Ya, padahal kemarin waktu pembekalannya saya pemberi materinya. Ya, jadi saya ingat isinya. Nah, terus pedomannya itu sebagiannya saya yang ngubahnya supaya sesuai gitu. Dan itu yang disampaikan. Ternyata dari struktur penulisannya ada yang berbeda dengan pedoman. Ya kita mulai lah ya. Saya mulainya dari belakang. Nanti penulisan itu dibaca di pedoman, kemudian disesuaikan, jangan hanya dibaca aja tapi diterapkan ke dalam naskahnya ya. Nah, saya ke hasil liket. Ini hasilnya, perhitungan liketnya berapa persen? Berapa persen? Hasilnya berapa persen ini? Ayo cepat aja, berlima masa nggak ada yang tahu? Iya, berapa persen? Berapa? 92. Ada komanya nggak? Nggak ada. Tapi kenapa di kesimpulannya 100%? Dan itu sesuatu yang nggak mungkin ya. 100% itu berarti nilainya 5 semua. Ya, 100%. Padahal nilai skornya 413 dari 450. Nah, ini bagian penulisannya aja nih Maru. Ya, 100%. Nggak mungkin. Apalagi disebutkan 413 dari nilai maksimal 450. Nilai maksimal 450. Kalian dapatnya 413. Kok bisa jadi 100% kan gitu ya. Nanti cara perhitungannya juga diperbaiki. Ini ada yang salah ya. Saya nggak tahu 92% itu dapatnya 4,6 dibagi 5. 4,6 itu ternyata hasil perhitungan dari tabel rekap ini ya. Ini memang ada nih teorinya yang hitung caranya begini, ada nggak? Ya. Padahal sudah dapat di sini nilai 413. Langsung aja 413 bagi 450 kali 100% dapat ya sekian persen. Coba dihitung berapa? 413 dibagi 450. Satu aja perwakilan, nggak usah semuanya ngitung. Berapa? Nilai ini hasil skor maksimal kalian dapat berapa dibagi 450?
Yang nyusun siapa sih laporannya? Berapa? Masa 2,75. 413 dibagi 450. 0,91 kali 100%. 91,7. Hasilnya kok bisa 92 punyamu. Nah, nanti diperbaiki ya. Terus yang kayak gini juga nggak tahu sumbernya. Ini penelitian loh ya. Ini adalah mininya dari TA. Nih. Di sini ada 75. Dari mana 75? Kalian nggak sebut ini. Dari mana dapatnya 75 ini di bawah? Kalau 73 nih hitungan dari sini. Oke. Ada nih sumbernya nih. Hitungan-hitungan ini ada 73. Dan 75-nya dari mana? Nggak dijelasin. Saya tahu dapatnya dari mana. Cuman kalian nggak nulis di sini. Nanti dituliskan ya. Terus di laporan ini anggaran biayanya berapa? Nilainya berapa? 3 juta. 3 juta tuh kalian nulis sendiri gitu atau gimana? Perkiraan 3 juta ya. Nah, di bab 4-nya kalau dihitung jumlahnya nggak sesuai. Nah, jadi kalau nulis itu depan sama belakangnya harus sinkron ya. Ini di anggaran biayanya saya hitung 1.620.000. Di depannya 3 juta. Harusnya sesuaikan dengan anggaran ini. Gitu ya. Kalau 3 juta di depannya harus habis uangnya 3 juta di belakang sini. Terus ada penggadaian di sini, Pak. Apa yang digadaikan? Fotokopi digadaikan. Ini nih penggadaiannya apa ini? Maksudnya apa penggadaian? Hah? Apa yang digadaikan? Fotokopi penggadaian 100.000 jadinya 500. Penggadaiannya ya disesuaikan nanti ya. Ini dikonsultasikan lagi, revisiannya ya dikonsultasikan lagi. Jadi nanti saya periksa lagi. Nanti silakan ini dibawa. Kemudian ada analisis pieces. Analisis pieces itu ada berapa? Langkahnya 6 ya. Ada 6. Yang dapat nilai ini menjawab aja. Ini kalau diam aja ngikut kawannya ya sudah. Iya kan Pak? Ada apa aja pieces itu? Pieces. P-nya apa? P-nya itu apa? Performance. Terus apa lagi? Yang lain tuh bantu jawab. Terus? Hah? Lagi? P ada 6 ya. Nah, terus ada analisis sistem yang sedang berjalan ya di sini. Tapi di bagian layanan kok nggak ada menawarkan apa-apa kalian. Padahal sistem informasi itu termasuk layanan. Nih, sistem yang ditawarkan kosong, nggak ada, nggak menawarkan apa-apa, Bos. Oh, ketinggalan. Ketinggalan di mana? Lihat ya, pembimbing itu nggak bisa semuanya koreksi. Kalian itu yang utamanya. Ya, sama aja saya juga bimbing sama, bisa lewat juga. Ya. Jadi nggak bisa kamu lemparkan kesalahannya itu ke dosen pembimbing, nggak bisa. Oke, tadi kesimpulan di akhirnya kan 100% ya, bukan salah ya. 9 berapa tadi? 9 berapa? Nah, itu hasilnya. Ini di ringkasannya jadi salah juga.
bahasa Inggris sama Indonesia salah ya. Terus gini, dalam penelitian itu kalau rumusan masalahnya 2, berarti tujuannya juga 2, sesuai ya. Habis itu kesimpulannya juga harus 2, masing-masing menjawab. Nah, punya kalian ini kesimpulannya cuma 1 aja ya. Saya menyarankan sebaiknya diubah aja, 1 aja cukup. Yang itu harus sesuai dari rumusan masalah, tujuan, sampai ke kesimpulannya. Itu harus sama. Jangan rumusan masalahnya apa, tujuannya lain lagi, kesimpulannya beda lagi dengan yang dirumuskan atau dituju ya. Contoh nih ya, rumusan masalah, bagaimana sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku membantu dalam mengurangi risiko kesalahan pencatatan data peminjam. Gimana caranya? Cara sistem informasi itu membantu mengurangi risiko kesalahan itu gimana caranya sistem? Susah, nggak bisa dijelaskan itu. Sistem kan kerja sendiri dia. Ini pertanyaannya yang salah. Nah, kemudian bagaimana sistem informasi peminjaman dan pengembalian buku dapat membantu perpustakaan melacak buku? Sistem informasinya yang disuruh melacak nggak bisa. Yang melacak itu kita dengan bantuan sistem informasi. Sistem informasinya nggak akan bergerak sendiri. Nah, saran saya jadikan 1 aja ya. Bagaimana begini sudah gitu. Nanti tujuannya sama itu juga, supaya selesai sampai ke kesimpulan sama ya. Oke, terakhir ini karena nggak lihat pedoman jadi bikinnya suka-suka. Strukturnya sudah saya cek, penelitian beda ya. Saya tanya di bagian 5, di bab 5 itu ada berapa subbab dari pedoman? Ada berapa? Jangan diubah-ubah itu pedoman. Karena nanti sama ya, ke TA juga sama seperti itu, nggak boleh dirubah formatnya. Bagian 5 itu ada hasil penelitian, pembahasan, sama luaran. Itu subbabnya. Nah, silakan diisi dalamnya sesuai dengan punya kalian. Tapi punya kalian ini ngisinya beda. Ya. Yang bab 5-nya hasil implementasi. Udah beda judulnya. Habis itu yang bagian keduanya hasil respon pengguna, itu nggak ada dalam strukturnya penelitian punya kita, nggak ada. Yang ketiganya malah nggak ada luarannya. Nah, luarannya nggak ada. Apa luarannya? Apakah publikasi bentuknya atau apa? Ada nggak itu? Nah, karena di pedomannya ada seperti itu tertulis luaran, itu sudah dijelaskan juga. Nah, ya kalau nggak ada hasil luarannya, tuliskannya tetap luaran, itu tetap ada tulisannya bahwa ini belum dipublikasikan atau apa, kayak gitu isinya jadinya. Jadi nggak boleh menghilangkan sub bab, karena itu sudah strukturnya kayak gitu ya. Oke, saya kira cukup dari saya ya. Nanti silakan diperbaiki, dibawa lagi nih untuk konsultasi. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.